Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Hotel Peninsula Jakarta dalam rangka mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat tahun 2024, dan di depan saya sudah ada dua orang, yakni sebagai pemenang dari GTK Pengawas Dikdas Dedikatif, kemudian dari Kepala Sekolah Inovatif. Nah, seperti apa trik-trik mereka berdua ini yang tentu nanti merupakan sebuah inspirasi bagi para pendidik atau insan pendidikan, khususnya guru dan tenaga kependidikan yang akan berlaga untuk tahun yang akan datang. Pak, bisa diperkenalkan, Pak? Nama saya Haji Mujaidi, dari pengawas Dikdas Kabupaten Wakatobi dalam Sulawesi Tenggara, Pak. Ya. Mungkin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mastini MPD. Saya sekarang diberi amanah oleh pemerintah menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Kota Malang, Jawa Timur. Kegiatan yang dibawa ke sini, kegiatannya apa? Oh ya, saya mewakili Provinsi Jawa Timur di tingkat nasional menjadi Kepala Sekolah SMP Inovatif. Yang saya bawa adalah sebuah LMS, Pak, perubahan inovasi yang di sekolah kami dengan label namanya Pijar Mancaksa, yaitu aplikasi pembelajaran Mandala Cipta Satria. Situasinya seperti apa? Situasinya, kenapa Ibu itu membawa tentang LMS? Baik, tentang situasi. Yang pertama yang kami hadapi di SMP 16 Malang, Pak, sebelum ini data itu semuanya masih berserakan, Pak. Masih di mana-mana, tidak ada di dalam satu kesatuan begitu, sehingga merepotkan. Dari segi kepala sekolah repot, guru juga repot, tenaga kependidikan juga repot. Kalau berkaitan dengan yang berbasis paper begitu, kalau ditanya beberapa kali juga bahkan hilang. Tantangannya yang paling besar adalah bagaimana mensinergikan pendidikan ini dengan 3 pilar pendidikan, yaitu terdiri dari sekolah, masyarakat, dan juga orang tua. Nah, itu Bapak salah satunya. Dan juga pendidikan karakter untuk anak-anak ini adalah tantangan dari kami. Lalu yang dilakukan aksinya seperti apa? Aksi nyata kami adalah dengan menggunakan LMS Pijar Mancaksa itu, yang saya gunakan dengan strategi roket, Pak. Roket ini adalah akronim. Ya, kenapa saya bilang roket? Karena memang sejak Februari 2024 kami sebenarnya menggunakannya baru sekali, Pak. Sehingga fitur ini masih harus banyak di-develop. Tapi kenapa saya beri nama roket? Karena memang kami merasakan dampaknya seperti roket begitu. Walaupun roket ini sebenarnya akronim, Pak. Akronim terdiri dari R-nya itu adalah rancang tim, lalu operasikan fitur, lalu K-nya adalah komunikasikan dengan semua pengguna, lalu E-nya adalah evaluasi, dan T-nya adalah terapkan hasil evaluasi yang dikembangkan fiturnya. Itu, Pak. Ini aksi Bapak, aksinya. Untuk dampaknya adalah sampai detik ini yang jelas SMP kami mau SMP 16 Kota Malang ini menjadi juara 1 inovasi teknologi di dalam pendidikan Kota Malang. Lalu yang kedua adalah saya menjadi Kepala Sekolah Prima tahun 2024, Bapak, yang diadakan oleh PGRI. Nah, itu saya juga menjadi juara 2 dalam hal yang sama, Bapak. Jadi inovasi, jadi satu langkah ini kita bisa ikutkan di berbagai event yang jelas tidak usah berpikir bahwa saya harus menjadi juara, tetapi yang jelas saya pengen menjadi orang yang lebih berguna untuk orang lain dengan cara saya mendiseminasikan dengan berbagai event, berbagai macam lomba, termasuk salah satunya adalah lewat Jambore GTK Hebat 2024 ini. Ilmu itu tidak bisa dimiliki oleh sendiri. Oh tidak, Pak, tidak boleh, tidak boleh. Sampaikan walau dalam satu ayat. Betul, Bapak. Iya. Kemudian di LMS itu tadi pada zaman sekarang kan zaman IT ya. Betul. Maka kata Sayyidina bin Abdul Thalib, mendidik anak itu sesuaikan dengan zamannya. Zamannya. Artinya sudah zaman teknologi kan. Iya. Lalu refleksinya Bu seperti apa? Refleksinya hasil yang pertama, Pak, dari segi siswa nih ya, Pak ya. Siswa kami alhamdulillah karakternya
meningkat Bapak. Karena kalau selama ini masih ada yang curang, terutama kalau dalam mengerjakan asesmen, sekarang sudah tidak bisa lagi karena walaupun memang awalnya mereka ala bisa karena terpaksa ya dari LMS ini. Lalu yang kedua dari segi kedisiplinan. Yang ketiga dari segi motivasi belajar dan juga motivasi berprestasi, Pak. Jadi di dalam LMS kami ini ada sebuah fitur yang kalau ada siswa ataupun GTK kami berprestasi, fitur ini akan ternotif ke semua pengguna. Berarti semua itu sudah terupload atau tersimpan? Tersimpan, iya. Termasuk juga data. Jadi data, bank soal, semuanya sudah tersimpan di dalam sebuah LMS. Dan kalau saya selaku kepala sekolah, saya hanya bisa pakai HP saja, itu sudah mengetahui semuanya administrasi. Aplikasi ini? Dari semua keinginan, semua fitur-fitur di dalam LMS Pijar Mancaksa ini yang sudah bisa dicek di Play Store, Bapak, aplikasi Pijar Mancaksa. J. Nah, semua fitur ini kami sesuaikan dengan keinginan pengguna. Jadi kalau misalnya kami para guru membutuhkan, Bu, saya butuh ini, oke, kita desain seperti apa outputnya, lalu dijadikan fitur. Orang tua juga seperti itu. Lalu yang lain lagi, Bapak, sebagai salah satu pemenang Innotek juara 1 di tingkat Kota Malang itu ya, akhirnya Pemkot Malang beberapa hari yang lalu itu membuat kami harus melakukan seminar pameran pendidikan ya. Nah, di pameran pendidikan selama 3 hari ini, Masya Allah, banyak sekali pihak-pihak terutama televisi-televisi swasta yang meliput kami, sehingga salah satu dampaknya kami menjadi orang yang insya Allah lebih berguna untuk orang lain dengan cara diseminasi, terbukti dengan banyaknya permintaan studi tiru, Pak, ke sekolah kami dari luar Jawa bahkan banyak sekali. Itu terima kasih, Pak. Itulah para insan pendidikan ataupun juga para kepala sekolah SMP, barangkali ini bisa dijadikan semacam studi tiru secara tidak langsung. Nah, ini yang untuk kategori kepala sekolah inovatif ya. Nah, berikutnya di sebelah saya seperti yang saya sebutkan tadi, berada non jauh di sana, yaitu pengawas Dikdas dedikatif. Bagaimana dedikasinya mengabdi di dunia pendidikan? Tentu yang saya sebutkan tadi, jangan lupa ada STAR ya, ada situasi, ada tantangan, ada aksi, ada refleksi, dan semuanya berbasis data. Tentu seperti itu. Bagaimana proses dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Pak, sampai ke Jakarta, Pak? Tantangannya seperti apa? Terima kasih. Yang kami bawa ke Jakarta ini adalah pendampingan terhadap sekolah binaan. Pendampingan kurikulum, Pak ya? Iya. IKM. Pendampingan IKM untuk mewujudkan sekolah binaan yang berkualitas, untuk membentuk siswa yang hebat ya. Situasinya ya, Pak. Situasinya. Lalu tantangannya seperti apa di lapangan? Ya, tantangannya kita mulai dari keadaan rapor pendidikan sekolah binaan itu yang rata-rata di awal tahun 2022 itu banyak yang masih kurang, ditandai dengan dengan warna daripada rapor pendidikan itu banyak merah, ya, masih terlalu banyak yang kuning, yang hijau itu masih sedikit. Nah, oleh karena itu kami melakukan aksi pendampingan terhadap sekolah melalui pendampingan untuk melakukan pendidikan pelatihan. Pak, sambil Ya. kan pengawas dedikatif, tantangan alam, misalkan geografisnya seperti apa di sana? Iya, Wakatobi 97% adalah laut, 3% daratan. Oleh karena itu tantangan untuk menuju ke sekolah binaan itu melalui laut, di mana kalau musim barat atau musim timur itu luar biasa. Memerlukan keberanian. Iya, Nyali ombaknya yang 5 sampai 10 meter, taruhannya nyawa. serta Ya. stamina ya. Stamina, yang ya, prima. stamina yang prima. Baik, Nah, itu itu tadi, Pak. aksinya. Kemudian Lalu setelah sampean melakukan pendampingan, kemudian tahu tentang situasinya, kemudian dengan berbasis data itu ada kira-kira dampaknya, Pak? alhamdulillah di 2 tahun ini ya, setelah kami melakukan refleksi, rapor pendidikan sekolah binaan kami itu sudah mulai berbalik. Kalau di tahun 2022, sekarang di 2024 itu di 2022 itu banyak yang merah, yang kuning. Sekarang ini banyak yang didominasi dengan warna hijau. Artinya sudah mencapai kalau untuk siswa kemampuan
kompetensi minimumnya. Dan kebetulan kalau saya juga Korwas, bertanggung jawab untuk pendidikan Kabupaten Wakatobi, di tahun 2022 itu rapor pendidikan Kabupaten Wakatobi itu masih di bawah angka 50, Pak. Ini Ya. setelah melakukan aksi ada Dampaknya di 2023 menjadi 50, tapi itu masih kurang 51. Kemudian di 2024 ini sudah meningkat menjadi 65. Ya, itu sudah mencapai, tapi mencapainya mudah, masih mudah. Itu di sekolah, Ya. Pak. Jadi ketika Ya. sekolah itu punya dampak yang seperti itu, ada tidak kira-kira yang dampaknya itu menyangkut kepada siswa? Karena lembaga itu Ya. ada guru, ada siswa. Seperti apa, Pak, Sekolah dampaknya? yang baik itu yang bermutu, yang kami maksudkan ini adalah dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama dari rapor pendidikannya tadi, kemudian dari akreditasinya alhamdulillah meningkat. Bahkan yang sekolah-sekolah satap yang binaan saya pribadi yang semula dari C itu alhamdulillah bisa menjadi B. Prestasi siswa, Pak. Kemudian itu Ada tingkat berdampak, kabupaten. itu ditandai dengan prestasi siswa. Ya, beberapa siswa kami itu berprestasi di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi, itu beberapa lomba yang diikuti. Dan hari ini mereka berada di Hotel Asisia, ya, dalam rangka mengikuti di Jakarta, Pak. Iya, di Jakarta ini ada Dari 2 pelosok. orang. Ya. Dari pelosok nun jauh di sana, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Tapi Iya. masih sudah punya prestasi. Untuk ya festival lomba seni dan ya FLS 2N itu ya 2 orang siswa dari sekolah binaan kami itu menjadi finalis ya sekarang ini ya. Refleksinya, Pak. Tentu ini masih memerlukan perjuangan yang masih lebih, karena apa? SPM kabupaten kami meskipun sudah mencapai, tapi mencapainya masih mudah. Kita harus perlu tingkatkan lagi untuk berkolaborasi dengan semua komponen pendidikan, baik itu pemerintah, orang tua maupun dengan masyarakat. Dan itu kami lakukan. Kami juga merefleksikan ini, kemudian mendesiminasikan kepada sekolah-sekolah yang lain, termasuk SMA, SMK di sekolah yang ada di Wakatobi, dan termasuk kepada Pemda yang lain, Pak. Ya, kami juga mendesiminasikan kepada Pemda lain atas fasilitasi dari BPMP. Artinya tetap dari Dinas Pendidikan setempat ada intervensi kedinasan ketika sambil melakukan sebuah kegiatan seperti itu, Pak. Misalkan kegiatan pendampingan. Jadi ada SK, Ya. kemudian ada SK tugas, kemudian ada mungkin berupa sebuah surat edaran dari Dinas Pendidikan. Iya. Seperti apa, Pak? Kami mendorong untuk lahirnya dukungan pemerintah melalui peraturan bupati dalam rangka berupa perbub. Kemudian untuk mempercepat itu, mendorong itu, kami juga mendorong kepala dinas untuk membuat surat edaran dalam rangka untuk menguatkan surat edaran bupati itu. Hasilnya, Pak, setelah dari bupati ada perbub yang diatur secara teknis, kemudian ada surat edaran kepala dinas pendidikan, hasilnya ke bawah? Ya, alhamdulillah saat ini Kabupaten Wakatobi sebagai penyelenggara IKM mandiri semuanya, dan ada juga yang sekolah penggerak. Kemudian di setiap sekolah itu sudah terbentuk komunitas belajar dalam rangka untuk mempercepat diseminasi daripada penyebaran ilmu pengetahuan, keterampilan, pengembangan metode-metode pembelajaran dan sebagainya. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Haji sama Pak Mujahidi. Haji Mujahidi dari Kabupaten Wakatobi, Indonesia Timur punya. Nah, sedangkan Bu Mastini adalah dari Jawa Timur yang kelahiran Madura, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Jadi inilah gambaran khususnya bagi para kepala sekolah SMP yang ada di wilayah Indonesia ataupun para pengawas Dikdat khususnya. Jadi seperti apa misalnya untuk tahun yang akan datang itu kita mulai dari sekarang. Jadi apa yang kita kerjakan didokumentasikan secara baik. Mungkin itu saja para pemirsa khususnya insan pendidikan. Sekali lagi jangan lupa untuk men-subscribe atau memberikan subscribe pada channel YouTube saya untuk melihat video-video berikutnya. Saya dari Peninsula, Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.